Jadi yang bau tahu jalan masuk ke dalam Tambun iko de ado yang menunjukkan jalan. Orang yang menunjukkan jalan itu bahasa Arabnya mursyid. Maka dalam tarekat iko, siapa yang menunjukkan jalan awak namanya mursyid. Siapa mursyid yang membawa Ustadz Inggo bisa sampai ke siko indak tersosek, yang membawa jalan tadi namanya Babin Kamtipmas, polisi. Nah, Bonti tadi, Ustadz kami bawa ke dalam. Sebab kalau tidak dibawa ke dalam tidak bisa. Kalau bertumpu pada Sherlock Google tidak bisa. Begitu masuk ke sawit tadi hilang signal. Jadi kalau ada orang mengatakan berzikir iko cukui dengan Google, tidak bisa. Mesti dengan orang, dengan manusia. Nah, jadi nanti kalau ditanya di mana kalian bersuluk? Kami bersuluk di rumah suluk Raudatul Jannah. Siapa mursyidnya? Mursyid itu artinya orang yang membimbing awak dalam berzikir iko supaya indak tersosek salah jalan. Kalau tidak ada mursyid yang membimbing hamba tadi, mungkin latoi yang sampai ke simpang jepuran. Jadi kalau di alam nyato iko yang nampak dek mato ko mesti ada yang menunjukkan jalan. Apolailah dalam masalah nan indak nyato. Dalam masalah zikir kok bukan di mato iko, tapi di mato hati. Jangankan di mato hati, di mato kaki pun banyak orang salah. Kok mato hati kok yang sedang dibimbing dalam zikir awak. Nah, penunjuk jalannya lah ada mursyid. Kemudian jalan yang dilalui. Jalan yang dilalui itu namanya suluk. Pakai huruf kaf. Kenapa nambo ada membaca tulisan suluk kan? Suluk diambil dari bahasa Arab mansalaka, siapa yang melalui tariqan jalan. Sebab ambo kan melalui jalan tadi dari Pekanbaru iko jalannya, nanti sampai puskesmas iko jalannya, maka jalannya itu disebut dengan suluk. Orang yang membimbing jalan ambo iko disobik dengan mursyid. Ada tujuan yang hendak dicapai, bukan asal berjalan-jalan. Jalan kemana? Ambo berjalan ondak menakik gotah. Jalan kemana? Ambo berjalan ondak memanen sawit. Nah, jalan awak kau namanya suluk. Orang yang membimbing awak berjalan kau namanya mursyid. Tujuan awak berjalan kau apa? Di pangkal jalan awak jolehkan supaya jangan salah jalan. Tujuan awak adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ilahi engkau Tuhanku, anta maksudi engkau yang aku maksud. Bukan ondak mencari kobal, bukan ondak tobang di awan, bukan ondak menyeberang sungai berjalan di atas air, tapi yang hendak kami cari adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ridho engkaulah yang kami cari. Ustaz Saman nak ke mana? Saya nak ke Pelelawan. Tujuan di Pelelawan nanti di mana? Di Kabupaten Pelelawan, di kecamatan kecamatan mana? Kamu tahu, cuma mengetes. Kecamatan Pangkalan Lesung. Nanti di Pangkalan Lesung itu di mananya? Pangkalan Lesung itu di Tambun. Dari mana Ustaz tahu Tambun? Sebab ada yang membimbing. 3. Ada jalannya suluk. Ada tujuannya ilahi anta maksudi. Ada yang membimbing ambo supaya sampai ke tujuan. Namanya mursyid. Nang keempat ada cao yang hendak dipakai dalam berjalan. Kau pakai cao apa? Cao itu bahasa Arabnya tariqah. Tariqah artinya cao. Apakah yang hendak dipakai ini? Pakai cao ojek atau cao mobil
atau cao helikopter atau cao pesawat. Cao apa yang hendak dipakai kok? Maka awak memakai cao Imam Bahauddin Naqsyabandi. Maka disobik cao yang awak pakai kok namanya Thariqah Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah itu bukan uang awak, bukan uang Kabupaten Pelalawan. Kampungnya namanya di Uzbekistan. Naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta sejam setengah, Depok Jakarta ke Uzbekistan 8 jam setengah. Panjang umur, sehat badan, bisa awak ziarah ke makam Syekh Bahauddin Naqsyabandi insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Ompek yang udah hamba jolehkan, jalannya suluk, tujuannya ilahi anta maksudi waridho kamatrubi, uang membimbing sampai ke jalan itu namanya mursyid, dan cao yang dipakai adalah cao tarekat Naqsyabandiyah. Kira-kira kalau ditanya uang, bisa bapak ibu menjolehkan? Diam itu tanda setuju. Kalau bisa menjolehkan, jolehkanlah. Kalau tidak bisa menjolehkan, jangan khawatir. Ambo pun kalau disuruh ulang, coba Ustadz ulang ceramah Ustadz dari awal tadi, ambo pun tidak ingat. Bisa kami ulang apa yang Ustadz Sobwi tadi? Bisa, sebab ikut direkam, nanti bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dikirimkan ke kawan-kawan yang belum paham apa itu tarekat Naqsyabandiyah. Nah, kalau berjalan ke Tambun iko mesti ada jalan yang dilalui, ada uang yang menunjukkan jalan, maka waktu awak berzikir pun ada juona menunjukkan jalan. Sebab kalau tidak ada yang menunjukkan jalan, awak tersoseh. Dicoba berzikir suang, berzikir pojam mata tengah malam, tiba-tiba nampak hitam duduk, keluar berita artis sedang bersemedi berjumpa dengan Tuhan, warnanya hitam. Ada beritanya. Dicoba berzikir suang, tiba-tiba datang suara, hai fulan, bontilah berzikir, dosa-dosa mingkak nan lamulah ambo ampunkan, mingkaklah ambo angkek menjadi wali. Ha iya kok, rupanya jadi wali murid. Ada namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jilan itu letaknya di Irak. Waktunya sedang berzikir di Baghdad, tiba-tiba datang suara, hai Abdul Qadir Al-Jilani, waanglah ambo ampunkan dosonan lalu nang kini dan akan datang, lah ambo angkek menjadi wali-waliku, dan sodonan haram menjadi halal bagi waang. Langsung injo menghadap ke sebelah kiri, membaca ta'awuz dan mengambil pakai napas dihiru, ikuti dengan ailiu, wa'idzuka a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, menghalau setan. Sama macam awak kalau mimpi malam, tiba-tiba mimpi nan buruk nan dak elok setan, maka awak dianjurkan membaca ta'awuz dengan sedikit meniup ke sebelah kiri. Dari mana inyo tahu bahwa yang datang itu setan? Sebab inyo tahu dari bunyi bisikannya. Apa bunyi bisikannya? Segala yang halal sudah aku haramkan, dan segala yang haram sudah aku halalkan. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, itu kojo setan. Itulah maka tarekat awak iko tarekat sunni, bukan falsafi. Syekh Mursyid awak Syekh Abdul Ghani, almarhum Syekh Buya Somad, dilanjutkan dengan Syekh Buya Mudo Syekh Zulkarnain LC. Mereka orang yang tetap berpegang dengan syariat Islam, dan awak iko adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kenapa mesti bersuluk 10 hari? Adonan panjang sampai 10 hari.
iko namanya pelatihan, melatih cao berzikir. Sebab kalau sekedar berzikir, ada orang kaya di Pekanbaru, duitnya banyak, maka di muka rumahnya dipasang satu sangkar, satu sarang. Di depan muka rumah tu kalau awak datang, Assalamualaikum, langsung menjawab yang di dalam sangkar tu, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Namanya burung beo. Kalau sekedar mengucapkan salam, pandainya mengucapkan salam. Kalau sekedar mengucapkan selamat pagi, pandainya. Siapapun tamu yang datang, Assalamualaikum, selamat pagi, padahal dah jam 5 sore. Kenapa beliau tidak tentu bila mengucapkan pagi, siang dan malam? Sebab ini hanya sekedar menghafal. Hendak pagi tamu datang, hendak siang, nak malam, bunyinya tetap Waalaikumsalam, selamat pagi. Sebabnya tidak bisa membedakan bila pagi, bila siang, bila malam. Nah, awak tidak mau zikir awak zikir beu, sebab awak kurang. Lalu kemudian ketika datang pencuri, beo itu tetap juga mengucapkan Waalaikumsalam, selamat pagi. Tidak bisa membedakan mana orang yang baik, mana yang tamu. Sebab apa? Sebab ini beo, bukan orang. Dan paling menyakitkan, beo mengucapkan Waalaikumsalam, beo mengucapkan warahmatullah, tahunya menyebut Allah, tapi ketika datang pencuri membuka sangkarnya, mencokitnya mati, dan ketika mati beo indak menyebut Allah. Sebab ini hanya menghafal Waalaikumsalam warahmatullah. Doakan supaya yang ceramah kau bukan beo. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Pak Wakil Bupati Pelawan tadi, asisten 1, mudah-mudahan awak husnul khatimah. Apa maksud cakap beliau husnul khatimah tadi? Maksudnya tidak ada guna amal awak yang banyak iko kalau matinya indak menyebut Allah. Apa nanado di utak awak, apa nanado di hati awak, apa nanado di pikiran awak, itulah akan awak sobik waktu awak akan mati. Jadi kalau di utak awak kau cuma ada sawit, maka jangan heran mati sok kalimat terakhir yang keluar dari mulut awak brondol. Sebab itu yang selalu awak pikirkan. Maka kau mesti ada pelatihan. Ambo tahu bapak ibu di Tambun kau sudah paham, tapi awak nanti kan keluar dari Tompek Suluk, kau ditanya orang, apa kegiatan kalian? Kami bersuluk. Suluk itu apa? Pokoknya suluk, jangan banyak tanya ku Bani Israel. Suluk iko adalah jalan pelatihan. Tompek rumahnya Raudatul Jannah, Raudah taman, Jannah surga. Surga itu kan di akhirat. Apa pula ada surga di Tambun? Kata Nabi, idza marartum biriyadil jannah, kalau kamu lalu lalang lewat di taman surga, farta'u, ikutlah makan minum di taman surga itu. Kata sahabat Nabi, mana ada taman surga di dunia kau ya Rasulullah? Taman surga itu di akhirat. Kata Nabi, ada taman surga di dunia kau. Apa taman surga di dunia? Maksud taman surga di dunia adalah majelis zikir. Jadi kalau nak menengok taman surga di Kabupaten Pelalawan, di Kabupaten Pelalawan di Tambun, maka Raudatul Jannah, taman surga. Beruntunglah Bapak Ibu yang di kampung kita kok ada taman surga. Bagi yang sudah masuk ke taman surga, mudah-mudahan nanti di akhirat pun mudah pulanya masuk ke taman surga akhirat. Bagi yang belum ikut bersuluk, segeralah ikut suluk. Ingat, malaikat maut lah di jalan, tidaklah mulai lalu di samping puskesmas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang menyabui ambo bersuluk menunggu bila pensiun, ambo bersuluk menunggu tua,
ambo besuluk menunggu nanti buban, malaikat maut datang indak menunggu pensiun, malaikat maut tiba indak menunggu tua. Apa kata pepatah orang Melayu? Mumbang jatuh kelapo pun jatuh. Cubalah awak togak di bawah pokok kelapa, yang jatuh ke bawah tu apakah kelapa tua semua? Tidak, kelapa muda pun jatuh. Jangankan kelapa muda, mayangnya pun jatuh. Kalau Allah sudah menetapkan, maka masalah besuluk iko jangan menunggu tua. Ambo sarankan uang jauh-jauh poi besuluk. Kinilah ada di kampung awak, di kecamatan awak, di kabupaten awak yang sudah besuluk, mudah-mudahan istiqomah insyaallah, amin. Yang belum besuluk, dibukakan Allah pintu hatinya, segera besuluk insyaallah, amin. Yang awak cari besuluk tu apa? Supaya kalau awak sembayang khusyuk, jangan sampai diangkat takbiratul ihram Allahu Akbar belum memupuk, belum meruning bila tanggal panen. Jadi tujuan besuluk itu sebenarnya masalah hati. Yang berzikir kau bukan mulut, yang berzikir kau bukan lidah, yang berzikir kau bukan anak lidah. Yang berzikir itu apa kata Allah di dalam? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir hati menjadi tenang. Qulub yang mano, di sebelah mano, kiri kah, kanan kah, atas kah, bawah kah, cuma namanya buiknya. Itulah yang awak pelajari dalam tarekat Naqsyabandiyah itu, supaya apa? Sesuai dengan ayat Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allah, orang yang berzikir mengingat Allah, qiyaman toga, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim berbaring. Manusia kok posisinya tiga. Yang pertama toga, yang kedua duduk, yang ketiga berbaring. Nak toga, nak duduk, berbaring, awak tetap ndak putui berzikir Allah 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 Allah. Kalau berzikir pakai suara la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir pakai suara. Kalau suaranya habis, zikirnya habis. Berzikir pakai lidah, iyo kalau lidah sehat. Kalau panas dalam, kalau lidah kau busuk, mati, kono kanker, nauzubillah, bonti berzikir. Dalam tarekat Naqsyabandiyah bukan berzikir pakai bibir, bukan berzikir pakai mulut, bukan berzikir pakai lidah, tapi berzikir dengan sesuatu yang tidak hancur, yang tidak sakit, yang tidak busuk, yang indah bonti. Tersilap sikit, balik-balik. Macam orang meniti pematang di tengah sawah tanah liat yang licin sambil memikul padi. Lebih kurang bentuk itulah awak berzikir. Sama macam ambo naik Honda, naik sepeda motor, kadang-kadang terlupa agak ke kiri, balik-balik. Kadang-kadang terlupa agak ke kanan, balik-balik. Macam orang memikul padi di tengah sawah, jalannya licin, agak terpleset, naik balik toga. Jadi dengan bersuluk itu awak jauh daripada lalai. Kalau ibu selalu berzikir, maaf cakap, sedang mengandung anak, anaknya tenang. Dia apa? Dia omaknya berzikir. Kalau ibu berzikir, sedang memasak, masakannya, tehnya, gulainya, asam podehnya dimakan suami, suaminya tenang, istrinya tenang, anaknya tenang. Tenang itu bahasa Arabnya sakinah. Maka kalau lakinya bersuluk, bininya bersuluk, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Macam mana nak sakinah? Laki genderuwo, bini kuntilanak, anak tuyul, keluarga hantu. Jadi kalau mau tenang Indonesia kok, tenang Riau iko, tenang Kabupaten Pelalawan, maka ndak ada jalan solusi lain mensosialisasikan suluk ke tengah masyarakat.
kadang ada rumah suluk elok, Syekh Mursyid meninggal ndak ada pengganti. Ada Syekh Mursyid rumah suluk ndak layak, orang tak mau, dek tompek ndak elok, duduk basah, tompek rumah suluk awak cantik. Menurut info Pak Asisten tadi, ndak lama lagi akan pakai AC pula, suluk eksklusif. Nyambo khawatirkan kok suluk eksklusif kok dek sojuk tertidur pula. Tapi insya Allah tidurnya pun zikir juga. Ditanya dek Mursyid dah berapa ibu, saking banyaknya ndak main hitung lagi Syekh Mursyid.